Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kami ucapkan kepada dosen pengampu mata kuliah Perbandingan Pendidikan Negara Islam, Bapak Nesa Nafrizal SPD, serta rekan-rekan mahasiswa sekalian. Perkenalkan, kami dari jurusan MPI, kelompok 10, tugas akhir semester genap Universitas Darun Najah, yang beranggotakan 3 orang, saya sendiri Angelina, rekan saya Fatur Rozak, dan Saiful Ramdan. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil analisis komparatif kritis mengenai sistem pendidikan di 2 negara, yaitu Malaysia sebagai representasi negara muslim dan Jepang sebagai representasi negara maju. Sebelum masuk ke pembahasan lebih dalam, kami akan memperkenalkan alur pikir analisis kelompok kami, dimulai dari mengkaji input, yaitu filosofi dasar pendidikan agama dan umum, kemudian masuk ke proses komparasi, di mana kami membedah kebijakan, struktur kelembagaan, kurikulum, serta aspek teknologi di Malaysia dan Jepang. Terakhir, di tahap output, kami merumuskan sintesis berupa implikasi sosial budaya dan model inovasi kurikulum terintegrasi untuk masa depan. Konsep dasar dan filosofi pendidikan Islam. Berdasarkan literatur, pendidikan Islam sejatinya adalah proses pembinaan potensi insani yang holistik berlandasan dengan Al-Quran dan hadis. Adapun tujuannya bukan sekedar transfer ilmu pengetahuan secara intertekstual saja, melainkan membentuk keseimbangan spiritual, emosional, dan akhlak mulia. Kenapa? Karena agar manusia siap menjadi khalifah di muka bumi tanpa kehilangan arah di tengah kemajuan zaman. Potret sistem pendidikan Malaysia. Sekarang kita bedah negara pertama, yaitu Malaysia. Fakta empiris menunjukkan bahwa Malaysia memiliki sistem pendidikan yang sangat mapan, terstruktur, dan tersentralisasi oleh pemerintah. Salah satunya melalui Plan Pembangunan Pendidikan Masyarakat yang dimulai dari tahun 2013 sampai tahun 2025. Malaysia sukses mencapai akses pendidikan dasar yang masif dengan angka partisipasi murni menyentuh 98,2%. Di sini, pendidikan Islam diintegrasikan secara formal ke dalam kurikulum wajib seperti sekolah kebangsaan, didukung oleh sekolah agama juga, dan sekolah tahfiz hingga perguruan tinggi bereputasi global serta internasional Islamic Universitas Malaysia atau disebut dengan IUM. Namun, tantangan yang dihadapi Malaysia adalah adanya disparitas mutu antar wilayah serta penyelenggaraan lulusan dengan kebutuhan revolusi industri 4,8. Nah, selanjutnya pembahasan negara Jepang akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Fatur Rozak. Kepada Fatur Rozak dipersilahkan. Terima kasih kepada Kak Anja. Saya Fatur akan melanjutkan pemaparan mengenai dinamika pendidikan Islam di negara maju, yaitu Jepang. Berbeda terbalik dengan Malaysia, komunitas Muslim di Jepang hidup sebagai kelompok minoritas di tengah masyarakat sekuler multikultural. Oleh karena itu, penyelenggaraan pendidikan Islam di Jepang berkembang secara non-formal dan sangat fleksibel. Lembaga utamanya berbasis komunitas seperti masjid, Islamic Center, dan sekolah akhir pekan. Proses pembelajarannya tidak terikat kaku pada kurikulum negara, melainkan berfokus pada penguatan akidah dasar, seperti ibadah dan ruang adaptasi budaya agar identitas keislaman generasi muda tetap terjaga. Mari kita kritisi aspek teknologi di kedua negara. Di Malaysia, pemanfaatan teknologi digital disokong penuh
oleh dana dan program pemerintah untuk memperbarui sekolah modern demi menyambut industri 4.0. Sementara di Jepang, integrasi teknologi lahir dari urgensi dan kemandirian komunitas karena jumlah tenaga pendidik agama yang sangat terbatas di Jepang. Komunitas muslim di sana sangat cerdas memanfaatkan media digital, mulai dari pembelajaran daring, video edukatif, hingga platform internet sebagai sarana utama dalam penyebaran ilmu. Untuk mempermudah pemahaman komparatif, silahkan perhatikan tabel di layar. Dari aspek status komunitas, Malaysia bersifat mayoritas, sedangkan Jepang minoritas. Dari sisi kelembagaan, Malaysia bersifat formal struktural, sedangkan Jepang non-formal berbasis masjid. Dalam hal teknologi, Malaysia digerakkan oleh kebijakan anggaran negara, sedangkan Jepang digerakkan oleh inovasi mandiri komunitas untuk mengatasi keterbatasan. Nah, dari data ini terlihat jelas adanya keunggulan sistemik yang berbeda dari kedua negara. Selanjutnya, analisis mendalam mengenai aspek sosial budaya dan kebudayaan, juga kesimpulan yang akan dipaparkan oleh rekan saya, Saiful. Kepada Saiful, dipersilahkan. Jika kita melihat metode pedagogi karakter, sistem pendidikan umum di Jepang dikenal sebagai salah satu sistem pendidikan yang unggul karena tidak hanya berfokus pada aspek akademik, tetapi juga memberikan perhatian besar terhadap pembentukan karakter peserta didik. Nah, pendidikan karakter di Jepang itu diterapkan melalui pembiasaan praktis dalam kehidupan sehari-hari, sehingga nilai-nilai seperti kedisiplinan, kemandirian, tanggung jawab, kerjasama, dan kepedulian sosial dapat tertanam secara alami dalam diri siswa. Salah satu contoh penerapannya adalah kebiasaan siswa untuk menjaga kebersihan lingkungan sekolah secara mandiri, terus mengatur kelengkapan belajar sendiri, serta bekerja sama dalam berbagai kegiatan kelompok. Hal tersebut itu menunjukkan bahwa pendidikan karakter tidak hanya diajarkan melalui teori atau nasihat, tetapi langsung dipraktikkan dalam kehidupan nyata. Dengan cara ini, siswa tidak hanya memahami konsep tentang tanggung jawab, tetapi juga mengalami dan membiasakan diri untuk menjalankan nilai tersebut. Nah, sementara itu, jika dibandingkan dengan pendidikan Islam di Indonesia maupun beberapa negara mayoritas Muslim lainnya, sebenarnya pendidikan Islam memiliki landasan nilai karakter yang kuat. Ya, nilai-nilai seperti kejujuran, disiplin, tanggung jawab, kepedulian terhadap sesama, serta akhlak mulia telah menjadi bagian penting dalam ajaran Islam. Nah, namun tantangan yang masih sering ditemukan adalah bagaimana mengubah nilai-nilai tersebut dari sekedar memahami konsep, sekedar memahami konsep itu menjadi kebiasaan yang benar-benar diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dalam beberapa kondisi, pendidikan karakter dalam lembaga pendidikan Islam itu masih banyak yang perlu diberikan melalui pelajaran teori seperti penyampaian materi agama, hafalan, nasihat moral. Nah, akan tetapi penerapan nyata dalam perilaku sehari-hari terkadang itu belum berjalan secara konsisten. Oleh karena itu, pendidikan Islam perlu lebih memperkuat pendekatan pembiasaan keteladanan dari guru dan lingkungan sekolah, serta kegiatan praktik yang dapat membentuk karakter siswa secara langsung. Nah, dengan demikian, hal yang dapat dipelajari sistem pendidikan Jepang bukan berarti menggantikan nilai-nilai pendidikan Islam, tetapi
mengambil strategi penerapannya, yaitu bagaimana nilai karakter dapat diwujudkan melalui kebiasaan nyata, karena pada dasarnya karakter seseorang tidak hanya terbentuk dari apa yang dipahami, tetapi juga dari apa yang terus dilakukan dan menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Sebagai kesimpulan dari studi komparatif terstruktur kelompok kami, ya, kualitas pendidikan Islam yang ideal itu tidak hanya ditentukan oleh kemampuan sistem formal, ya, melainkan oleh kelenturan dalam beradaptasi dan berinovasi. Malaysia memberikan pelajaran penting manajemen struktural dan regulasi yang kokoh, sedangkan Jepang memberikan pelajaran pentingnya kemandirian, inovasi teknologi digital, dan pembiasaan karakter praktis. Nah, rekomendasi dari kami, Institut Pendidikan Islam masa kini itu perlu mereformasi kurikulum dengan memadukan stabilitas formal, percepatan teknologi, serta penguatan moral aplikatif. Nah, berikut adalah daftar pustaka dari artikel Jurnal Indonesia, Universitas Darun Najah, dan At-Takwin yang kami jadikan acuan studi. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatian Bapak Nesa Nofrizal SPD selaku dosen pengampu kami. Dan rekan-rekan sekalian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.